Dulu kau begitu sampai ke Madinah, ke Masjid Nabawi bertemu, ya Rasulullah, assalamualaikum salam. Ini zakatku kuserahkan kepadamu ya Rasulullah. Dan Rasulullah saya sambil merinding menjawab dengan itu, Pak. Dan Rasulullah bilang, Allah mengharamkan aku menerima zakatmu lagi. Wah, dulu kau berjanji kalau kau sudah kaya, kau akan berzakat, berinfak. Dan dulu pun ku ingatkannya kau, sudahlah, tapi kau bersumpah kalau kau kaya, kau berzakat, berinfak. Dan aku udah kirim utusan memungut zakat kau, tapi kau membantah, menolak, melawan. Aku tak menerima lagi zakatmu. Kalau disebutkan di situ tuh, diambilnya tanah pasir, ditaruh jadi mukanya di kepalanya. Saking menyesalnya, tolong Rasulullah, terima zakatku. Aku tak menerima zakat lagi darimu. Maka dia pun pulang dengan keadaan sedih dan merasa bersalah dia. Dan dia pastilah merasakan kan kalau kita digituin, oh ya Allah, takut juga, ya Allah ya Karim. Setelah Rasulullah meninggal, diganti oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dan dia berharap, Abu Bakar ini kan orangnya lembut dan perasa. Pastilah dia akan tak tega dia melihat aku menderita macam ini. Maka datang lagi dia bawa zakat kambing dombanya itu dengan jumlah yang terbaru. Ya, pasti perkiraan saya jauh lebih banyak karena udah beranak lagi kan. 2 tahun setelah Rasulullah mungkin ada bertambah lagi. Nah, datang kepada Abu Bakar, assalamualaikum ya Abu Bakar, aku serahkan zakatku kepadamu. Tapi Abu Bakar jawab apa? Kalau Rasulullah saja tak menerima, bagaimana mungkin aku bisa menerimanya? Ya Rabbi. Maka dia pun menangis lagi dan dia bawa pulang kambing-kambingnya. Dan setelah Abu Bakar 2 tahun Abu Bakar menjadi khalifah, diganti oleh Khalifah Umar bin Khattab. Dan setelah Khalifah Umar bin Khattab, dia datang lagi. Tentu jumlahnya lebih banyak kan? Ya Pak Jerman kan sudah 2 tahun, nambah lagi, dibawa lagi. Ya Amirul Mukminin, tolong terima zakatku. Ini sudah kubawa. Kalau kubayang-bayang Ustaz Muslih, Abu Bakar aja pula yang lembut, perasa. Ngomong begitu, apalagi Umar kan? Dia bilang apa? Kalau Rasulullah dan Umar dan Abu Bakar tak menerima, mana mungkin ku terima? Pulang kau. Agak bentak-bentak dikit lah itu. Itu bahasa kita kan? Iya kan? Iya. Kalau Rasulullah dan Abu Bakar saja tak menerima, mana mungkin ku terima? Pulang kau. Bandel kau, dulu kau miskin, mengiba-iba kau. Udah kaya, sombong kau. Pulang kan? Oh begitu, kata orang Medannya begitu. Pulang nangis lagi dia. Umar itu berapa tahun? 10 ya? 10 ya? Bayangkan 10 tahun bagaimana menderitanya Sa'labah, zakatnya tak diterima. Sementara kambing bertambah terus. Tambah gitu ibaratnya. Begitu Umar meninggal, maka gantilah Khalifah Utsman bin Affan, maka datang lagi dia. Ya Khalifah Utsman bin Affan, tolonglah terima zakatku ini. Utsman konon katanya kan karakternya juga tak jauh-jauh beda dengan Abu Bakar, agak lembut-lembut lah, gitu ya. Dan dia pun berkata, kalau Rasulullah, Abu Bakar dan Umar tak menerima, manalah mungkin aku juga menerimanya. Maka pulang dia dengan sedih. Nah, cuma di ujung tafsir itu saya baca kemarin itu, tapi tidak dijelaskan lagi gimana habisnya hartanya itu. Tapi Sa'labah, kalau saya pahaminya itu, dia sedih, tertekan, menyesal, dan dia jatuh sakit dan mati di zaman Utsman bin Affan. Kalau almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ dulu waktu dia ceramah, saya dengarkan itu, kambingnya itu kena virus, sehingga mati satu sampai habis, dan dia stres, sakit, dan dia juga ikut mati pada zaman Utsman bin Affan. Dan itulah yang saya tuliskan di sini, harga sebuah kekikiran. Jadi harga sebuah kekikiran itu adalah akan meninggal atau mati dalam kehinaan. Bapak sekalian, saya ingin mengambil intisarinya dan sini sudah saya tuliskan. Yang pertama adalah kisah tentang kekikiran selalu hadir sepanjang zaman. Sebab potensi kikir terselip dalam diri setiap orang, apalagi dikendalikan nafsu serakah.
siapa saja yang kikir akan dikenai azab yang sama, yakni kesengsaraan dunia dan akhirat. Ini nanti berkaitan dengan masalah zakat itu kan Pak. Artinya ada. Jadi cerita tentang kekikiran itu bukan berhenti pada pada masa Sa'labah, tidak. Dia akan ada sepanjang zaman. Dan saya selalu bilang, kalau bicara tentang ini tak usah melihat muka orang. Ah, kikir kali tetanggaku itu ya Pak Rahmat ya. Ah, pelit ya. Ke sini aja nengoknya. Ke sini aja. Aku yang pelit, aku yang pelit, aku yang pelit. Kitanya nih, ini cerita tentang kita ini, bukan cerita tentang orang. Jadi sepanjang zaman, kalau kita di kampung dulu, udah tahu kita. Orang paling gak bakalan. Jadi kalau dulu saya tuliskan itu saat muslim seumpama pohon durian, itu berarti durian tak berbuah. Tak ada itu, tak ada itu. Kalaupun dia berbuah, tak jatuh-jatuh. Durian mentah. Setengah mati kita menggombalnya, kita rayu ayat hadis Quran udah ini, tak jatuh-jatuh dia. Kenapa masih mentah gitu ya? Gitu. Jadi ini kisah akan ada sepanjang zaman karena ada dalam hati kita terselip potensi fujur, apalagi setan tadi itu kan, setan yang membisikkan kita supaya jangan berzakat, jangan berinfak. Jadi kalau di masjid kita, di musola kita ada ini, setan itu pasti datang Pak. Makanya kalau Pak Kiai Didin bilang itu, begitu ada ajakan berbuat baik, jangan keluar dari situ, langsung. Kalau ada jeda setengah jam aja nih Pak Yanto, pulang dari sini, nanti aku transfer ya. Di sini udah niat kita nih 1 juta nih. Begitu sampai ke rumah, 90% berubah. Itu pengalaman saya, nggak tahu Pak Haji Herman. Atau Pak Herman berubah dari 1 juta berubah sampai rumah 2 juta. Kalau awak begitu sampai ke rumah, Bang, ini beras kita tinggal ini Bang. Alamak, kau ini apalagi yang punya anak. Kenapa dia nangis? Susunya habis Bang. Tak jadi lagi. Datang pula lagi kawan, lama-lama dari 1.100.000 lah itu. Gitu. Jadi kata beliau, begitu kita ini, jangan bergerak, langsung berikan. Karena kalau udah bergerak ada waktu, biasanya setannya mainnya di situ. Asyaitonu yu'idukumul faqra. Setan itu yang menjanjikan menakut-nakuti kita miskin kau nanti. Jadi kalau di kampus itu ibaratnya kalau dia akan ngasih 100.000, kita mau ngasih 200, tak sopan kali kau. Tak ada adabmu. Masa dia akan ngasih 100.000 kau 200? Apa rupanya kau? Gaji kau berapa rupanya? Wah, dibentak-bentak setan ini. Padahal itu bisikannya ya kan. Jadi kalau Pak Haji Herman dulu direktur Asmen ya di Kemenpora sana, tengok dulu Dirjen ngasih berapa? 50 juta. Dia sebenarnya mau ngasih 100 juta. Tak sopan laku. Kata setan, jangan belagu, jangan sok kali. Wah gitu. Jangan itu. Pada urusan ini Allah ya karim. Itu yang pertama Pak. Kesimpulan saya di sini ya.